leganya pada saat itu. Karena bayangkan 25 minggu kita di dasar klasemen. Kalau nggak urutan 18, 17, 18, 17. Terus seperti itu, stres juga waktu itu. Saya berusaha untuk mencari jalan. Penyakit terutama itu adalah di gelandang bertahan dan striker. Itu hasil evaluasinya apa ya? Hasil evaluasi saya coach, ini menurut saya ini coach juga begitu sama. Diskusi kan, tambah ini pakai, ya oke. Nah, dan saya bersyukur Kerim Pelik ternyata memenuhi kriteria itu dan sejak kehadiran dia nilai kebobolan kita drastis berkurang sampai 60%. Karena satu pemain itu Karena satu pemain, namun bayangkan. Dan itu yang membuat akhirnya Madura bergerak cepat, Pak. Karena kan kalau nggak salah sebelum lawan Sleman atau Bali pun sejumlah pemain sudah dikontrak untuk musim selanjutnya. Ya, kan pelatih saya tidak mau ganti. Artinya kalau pelatih tidak saya ganti, berarti pelatih setuju dengan pemain yang sudah ada, kan gitu ya. Tinggal saya tanya kepada dia, yang Anda tidak masuk dalam skema Anda musim depan siapa? Yang mau Anda pertahankan siapa? Datanglah saya ke Madura diskusi dengan dia, detail. Kemudian dia sebutkan ini, oke ya. Pemain asing begini saya, menurut Anda gimana? Panjang itu diskusinya. Dan saya tidak otoriter dalam hal ini. Cuman kalau mahal, saya agak otoriter. Saya lihat harganya aja. Saya bilang Anda buat apa pelatih sekelas Anda, saya bilang. Kalau misalnya Anda nyari pemain asing yang sudah seperti itu, justru pemain asing itu Anda datangkan, bagus di Madura, terangkat dia, dicintai klub lain. Silakan, jual, itu lebih bagus. Oke Pak, nah, pertahankan 3 ini. Kerim, si Jordi sama itu pertahankan dulu. Gimana caranya? Baru Anda tarik sayap. Nah ini mereka mencari pemain belakang yang Pedro yang kira-kira sama dengan Pedro seperti apa. Rusadi kan sudah mulai matang. Kita punya Nurdiansa juga sudah mulai matang. Tinggal memang pemain muda ini kan kita ya ada taruhannya lah. Kalau kita mainkan syukur-syukur bisa bagus kan gitu. Tapi kita mulai harus turunkan karena cost juga kan. Saat ini saya rasa dengan kondisi ekonomi seperti ini, klub-klub juga sudah mulai berhitung. Ini akan jor-joran lagi? Rasanya ya saya adalah mungkin klub yang jor-joran. Tapi kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini berat. Pemain juga harus bisa sadar diri juga lah. Ini lihat aja sponsor kan sulit sekarang ini. Nggak seperti dulu tahun 2018, 2017 kita menjadi sponsor begitu banyak ya. Tapi begitu musim dengan ekonomi kondisi kayak gini, saya rasa klub mulai realistis dan supporter juga harus bisa realistis. Kita bukan tidak mau tapi carilah pemain yang betul-betul bisa kita kembangkan ke depan seperti apa. Kita cetak pemain, banyak Madura yang menjadikan pemain itu menjadi pemain hebat kan Madura bisa lakukan. Tapi saya juga tidak mau beresiko. Saya tidak mau konyol, kita pemain-pemain juga harus rekrut yang bagus. Tapi pelapisnya juga harus mulai ditingkatkan. Ini kan total berarti 13 pemain dilepas Pak. Yang dipertahankan tuh komposisi berapa persen ya kalau sekarang? Sebenarnya kan dari 13 pemain itu memang mayoritas kan yang junior ya. Artinya bukan intinya ya? Bukan inti, tapi yang inti kan hampir semua bertahan. Hampir semua bertahan. Tapi nanti kita cari pelapisnya yang lebih ini, termasuk pemain asing striker, ya. Dan juga 2 pemain asing, kan 86 ya, 6 main. 2 pemain asing ini yang kira-kira bisa melapis nanti kalau dibutuhkan tenaganya. Ini kan bagus ini. Namanya Liga 1 atau pemain baru Pak? Pemain baru. Pemain baru? Pemain baru. Belum pernah main di Liga 1? Belum pernah di Liga 1. Ini yang 2 ini.